Halo Hours, ketemu lagi kita dalam pembahasan soal-soal TOEFL PBT atau ITP Structure. Pembahasan 2, soal nomor 1 sampai dengan nomor 15. Sebelum kita masuk ke soal, ada baiknya kita review dulu bentuk-bentuk soal structure. Dari 40 soal, itu soal nomor 1 sampai dengan nomor 15 bentuknya seperti ini. Dari 4 opsi yang ada, kita diminta untuk mencari jawaban yang benar, dan itulah jawabannya. Bentuk soal kedua yaitu soal nomor 16 sampai dengan 40, formatnya seperti ini. Jawaban yang benar adalah kata atau kelompok kata yang salah dari 4 opsi yang ada. Ini A, ini B, ini C, ini D. Kenapa kita mencari yang salah? Karena opsi jawaban itu merupakan bagian dari kalimat. Beda dengan yang tadi, opsi jawaban di luar kalimat. Berarti di luar kalimat soal maksudnya berarti kita mencari yang benar. Kalau yang ini kita mencari yang salah berdasarkan yang tidak digarisbawahi, karena yang tidak digarisbawahi itu sudah pasti benar. Oke, sebelum kita ke soal, kita lihat dulu key point seperti biasa. Jadi kalau dalam mengerjakan soal structure, cari dulu subjek dan verb inti dari kalimat soal. Bisa dia simple sentence, bisa dia multiple sentences ya. Dari situ nanti ketahuan penyakit dari kalimat tersebut. Kalau tidak ada subjek misalnya, kita cari jawaban yang layaknya sebagai subjek. Kalau verbnya tidak ada, cari opsi yang layak jadi verb. Kalau semuanya ada, baru kita diagnosa kemungkinan jawaban lain. Jadi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di favorit saya, di ini alamat Twitternya. Di situ dibahas tips-tips dalam menjawab soal-soal TOEFL. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Subjeknya the difference, verbnya is. Nah, setelah is ada that. Kata that label is printed while. Di sini kita lihat formatnya bahwasanya apa? Label is printed while. Di sini juga harus berbentuk sama seperti ini karena dia paralel ya. Jadi label is printed while. Nah, karena while harus sama, maka jawabannya adalah C. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat kalimat soal grid numbers ya. Jadi subjeknya ini subjek, grid numbers. Kalau yang ini objek dari preposition of ya. Verbnya belum ada. Karena verbnya belum ada, ya cari saja jawabannya yang sebagai verb. Maka didapatlah jawabannya adalah A. Grid numbers live on. Oke. Soal ketiga, kalimatnya subjeknya ini Denny is the join. Oke. Di sini kosong. Kita lihat di sini berikutnya, the thigh bones made the large bone of the lower leg. Kata mid di sini memang kita menentukan makna yang tepat. Karena dia mid, berarti jawabannya B yang sesuai. Jadi the knee is the joint where the thigh bone meets the large bone. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Subjeknya mana? Close plain figures. Verbnya can be grouped into class ya. Jadi figures ya. Kalau saya membaca seperti ini. Figures, close plain figures can be grouped into class. Nah, disebut polygon
disebut in English call, ya. Ini disebut dengan past participle, ya. Maknanya pasif. Maka jawabannya adalah A. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Subjeknya acid, ya. Verbnya are chemical compounds, ya. Yang diantara koma nggak usah dibaca karena itu biasanya additional info. Terus that have, jadi acid that have apa? Jelas yang ini jawabannya, a subtaste. A subtaste dari mana taunya? Dari sini ada kata n, ya, have noun, terus ini juga noun, jadi have a subtaste, a taste noun, and the ability. Makanya paralel, ada kata and, ya, connectors, ya, conjunction kalau nggak salah, betul, conjunction. Bisa dilihat di tips menjawab soal di Twitter saya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 6. Kita lihat ini soal subjek belum ada, oke, verbnya juga belum ada, maka carilah opsi yang ada subjek dan verb. Yang ada subjek dan verb, ya ini subjek, ini verb. Maka jawabannya, maka jawabannya adalah D. Much of the history of Nebraska is the history of the tough, strong-willed Nebraska farmer. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Subjeknya reputation, ya, Billie Holiday's reputation. Verbnya rest, ya, on her ability. Rest on her ability. Her ability diikuti oleh to infinitive. Maka jawabannya adalah D. Oke, sebelum kita lanjut, mengapa saya tidak artikan? Karena dalam mengerjakan structure, kita usahakan menghindari mengartikan soal, karena itu akan menghabiskan waktu, ya. Ingat bahwasannya satu soal structure itu hanya disediakan 30 detik. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini tipe soal yang inversion, ya, karena negative expression di depannya. Oke. Di sini ada did Cornell University. Jadi karena dia negative expression, ada dua jawaban yang tersedia yang mungkin benar, yaitu A dan B. Kalau dilihat dari sini, jawaban yang benar adalah A. Mengapa? Karena kalimat asalnya yaitu Cornell University, ya, did not begin to offer a degree in ornithology until 1895. Jadi saya ulangi, kalimat normalnya itulah Cornell University did not begin to offer a degree in ornithology until 1895. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Kita analisa nomor 9, maaf. Subjek ada, verb ada. Ini juga subjek ada, verb ada. Jadi ada dua subjek, ada dua verb, berarti kita perlu konektor. Nah, karena perlu konektor, pilihlah yang merupakan konektor. Dari 4 ini, yang merupakan konektor adalah B. Jadi kalimatnya menjadi uniform acceleration occurs if the rate of change remains the same over successive and equal intervals of time. Oke. Untuk penjelasannya, saya ulangi lagi, bisa dilihat di favorit saya di Twitter. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Kalau kita lihat soal expectation subject increase, ya. Jadi kalimatnya itu kan
expectation increase. Expectation increase ini sepertinya kalimat sebab akibat. Jadi ekspektasi meningkat. Berarti kita cari jawaban yang berbentuk kalimat, dan jangan lupa harus ada konektor. Jadi B dan D itu bakal jawaban yang benar ya, mungkin jawaban yang benar. Nah, sekarang kita lihat di sini ada subjek, ada verb. Berarti dia harus juga diikuti subjek dan verb dan konektor. Kalau ini tidak ada subjek dan verb, yang benar adalah D. Sekarang kita lihat. Jadi people expectation increase as condition in their community improve. Jadi imbang kiri kanan kalimat, karena dua kalimat itu harus dihubungi oleh konektor. Kita lanjut lagi soal nomor 11 ya. Kalimat soal, a theory is an abstract symbolic representation of. Ada kata of, setelah preposition biasanya diikuti oleh kata benda, bisa kata, bisa noun clause. Nah, di sini karena pilihannya seperti ini, kita harus cari noun clause yang tepat. Dan di soal ada kata reality. Jadi dari bentuk soal seperti ini, yang benar jawabannya adalah C. Itu jawabannya. Karena ada reality, to be, reality, nyambung. Kalau yang lain tidak. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 12. Kalimat soal, plants, all of the plants ya, have been developed from plants ya. Nah, di sini ada while. While itu biasanya sebelumnya itu adalah kata kerja. Karena dia ada kata kerja, oke, dan juga perlu subjek, ada dua subjek, ada dua verb, maka kita perlu konektor. Maka jawabannya adalah A. Oke, konektor, subjek, verb, while. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 13. Kalimat soal, the diesel engine is highly efficient and needs servicing infrequently. Berarti sebelum koma itu adalah additional info dan tidak dalam bentuk kalimat. Makanya B dengan D juga salah, C juga salah, karena even though biasanya diikuti kalimat. Yang benar adalah A. Oke. Soal nomor 14. Kalimat soal tidak ada subjek, tidak ada verb, ada noun sebagai objek. Yang ini penjelasan, out of clay, stone, and metal. Berarti kita harus mencari jawaban yang ada subjek dan verb. Yang ada subjek dan verb yaitu D. Oke. Sculpture, shape images out of clay, stone, and metal. Lanjut lagi ke soal nomor 15, nomor terakhir ya. Subjek tidak ada, verbs ada. Berarti kita hanya perlu subjek. Dari 4 opsi jawaban, yang layak menjadi subjek hanya A. Oke. Jadi kalimatnya, the modern circus dates from the end of the 18th century. Oke, hours, sebelum kita akhiri, saya jelaskan sedikit lagi bahwasanya dalam mengerjakan soal structure, yang terpenting adalah struktur. Kan namanya juga structure. Jadi fokuslah pada struktur kalimat, lihat subjeknya, lihat verbnya, lihat objeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya kalau basic bahasa Inggrisnya bagus, TOEFL tidak sesulit yang banyak orang pikirkan ya. Anggap ya. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang baru kita bahas saat ini barusan tadi. Oke. Jika Anda perlu jasa penerjemah, bisa hubungi kami melalui email ini. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum berpisah, mungkin bisa dilihat tips dalam menjawab soal TOEFL pada Twitter saya di sini. Terima kasih and thanks for watching. Bye.